Bayangkan bahwa dalam ras Anda sendiri, Anda semua adalah musuh, dan ada begitu sedikit kerabat yang dapat Anda percayai. Meskipun kekuatan permaisuri Huaxu sangat kuat, tetapi di belakang orang-orang yang bereinkarnasi, ada dukungan. Para pelindung itu menyebabkan puluhan ribu orang gemetar dan melihat ke seluruh dunia jelas. Permaisuri Huaxu tidak bisa langsung menyapu dan membunuh dengan kekuatannya sendiri. Qin Yichen benar-benar tidak bisa berkata-kata, tidak heran klan Bais masih bertahan di dunia, dan bahkan tampak makmur, tanpa dimusnahkan dan diperbudak. Tapi rasa sakit seperti ini bahkan lebih menjengkelkan daripada kehancuran. Qin Yichen melihat ketiga sosok saudara laki-laki dan perempuan Bai Guanxing, dan tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya. Saya khawatir hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di klan Bais ortodoks dari generasi muda. Bahkan jika ada, diperkirakan akan sulit untuk berdiri sendiri, tidak dapat bertarung dengan sampah dalam daging dan darah klan Bais. Qin Yichen ingat lagi, setiap kali dia mengolok-olok Bai Gazingstar, orang ini selalu membual dengan bangga. Dalam hal bakat, dia bisa peringkat 3 besar di antara rekan-rekan klan Baize. Ada 3 senior, 3 teratas. Ini seharusnya menjadi lelucon, tetapi Qin Yichen tetap tidak bisa tertawa saat ini. Bahkan memikirkan tawa Bai Guanxing yang membual dan panik setiap kali dia menyebutkan masalah ini, Qin Yichen menyadari bahwa yang pertama sudah sangat kuat, dan dia tidak bisa lagi menekannya sampai dia melihat salju di kampung halamannya. Tidak heran jika Bai Guanxing mengetahui peristiwa besar dari rasnya sendiri, seperti upacara pemujaan leluhur, dan tidak memiliki sedikit pun kegembiraan saat kembali ke rumah, melainkan mengerutkan dahi. Bayangkan dalam ras Anda sendiri, seolah-olah Anda berada di rumah Anda sendiri. Anda dapat melihat orang-orang dengan darah yang sama dengan Anda. Sebenarnya mereka semua adalah musuh mereka sendiri. Saya harus menghadapi mereka setiap hari, tetapi saya tidak dapat mengusir mereka, dan saya bahkan harus ditolak. Tumbuh di lingkungan ini, seberapa kejam dan kuatnya berpegang teguh pada keyakinan keturunan ortodoks dari suku Bais. Brother Stargazer, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat. Mereka harus menghadapi hal semacam ini bersama-sama. Namun, Bai Guanxing menundukkan kepalanya karena malu, tidak dapat berbicara. Bagaimana jika saya mengatakannya? Hal semacam ini seperti keburukan keluarga dari klan Bais. Terlebih lagi, semua saudara dan saudari di semua sisi memiliki hati yang lebih dari cukup tetapi tidak cukup kekuatan. Jika bukan karena kedatangan Qin Yichen, situasi umat manusia akan lebih buruk daripada klan Bais. Jadi bagaimana kalau membantu klan Bais? Sekelompok sumpit ini. Tanda seru. Tanda seru. Mata Qin Yichen adalah kesedihan dan kemarahan, dan dia tidak menyangka bahwa klan Bais yang menunggunya akan hancur dan musuh di mana-mana. Setelah sekian lama, saya melihat warna merah di mata Hua Jingnan yang cerah surut, dan gigi peraknya terkatup. Kali ini, saya ingin memaksa Anda untuk turun tahta. Tidak ada gunanya menangis, dan tidak ada gunanya berteriak. Itu hanya akan membuat mereka yang memakai daging dan darah klan Bais semakin bangga. Hua Jingnan berkata dengan dingin, ketika saya datang, saya melihat hal-hal lama dari klan Siawang. Dan ada banyak orang dari Istana Surgawi, dan Brigitte juga ada di sini. Pertarungan besar seperti itu adalah untuk menghormati upacara pemujaan leluhur klan Bais. Siapa yang mempercayainya? Dan tenaga yang bisa mereka kumpulkan, saya khawatir hanya yang ada di depan mereka. Qin Yichen tahu bahwa jika situasi klan Huaxu seperti yang dia duga, maka nenek Huaxu dan permaisuri Nuwa tidak dapat meninggalkan balapan pada saat yang sama. Jika tidak, klan Huaxu akan mengguncang langit. Nenek pergi ke Tianhe beberapa hari yang lalu, mencoba membuat para tetua suku Xuanwu terkesan. Tapi, dia tetap tidak mau keluar. Hua Jingnan melihat ke koridor yang membeku lagi. Meskipun klan Dike telah menyatakan posisinya, klan Dike juga mengetahui kekuatan dan dukungan dari sampah itu. Jelas, hanya Ke Tiangxuan dari klan Kaisar Ke yang datang, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Bukan karena klan Kaisar Ke tidak mau membantu, tetapi hanya dapat mengirim orang yang kuat. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa bahkan jika klan Kaisar Ke dikirim, dia mungkin tidak dapat mengalahkan wakil Patriark 7 Vena klan Bais. Jangan lupa, di belakang orang-orang itu, mana yang tidak punya pendukung yang buruk? Bahkan jika Tiangxuan Ke bisa datang, dia mengambil resiko besar. Tetapi pada saat ini, Patriark Baize berdiri dengan gemetar, dan bahkan menolak dukungan Bai Guanxing. Mata putih dan biru yang semula kosong berangsur-angsur mekar seperti obor. Aku belum mati. Aku masih bisa bertarung. Bagaimanapun, Patriark Baize, jangan sampai jatuh ke tangan sampah itu. Patriark Bais adalah kemuliaan terakhir dari klan Bais, tanah murni terakhir. Jika bahkan Patriark dari sebuah klan direbut, maka klan Bais takut bahwa ia tidak akan pernah ada lagi. Ayo pergi, saudara Tiangxuan dan saudara-saudara tua itu bisa datang. Apakah masih memikirkanku klan Bais? Tidak bisa membiarkan mereka menunggu lama. Patriark Baize perlahan berjalan di sepanjang koridor es, dan Qin Yichen mengikutinya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa suara Hua Jingnan sangat serius saat ini.
Senior, cederamu, tidak bisa menyembunyikannya dari Yi Chen dan mereka, tapi tidak bisa menyembunyikannya dariku. Ambil telapak tangan itu lagi, kamu. Namun, suara Patriark Bai sangat tegas, dan dia bahkan tidak berhenti. Bisa dikatakan, aku belum mati. Patriark Bai, kamu tidak boleh jatuh ke tangan sampah itu. Berjalan keluar dari koridor yang membeku, Patriark Bai melihat kerumunan Ke Tiangxuan, tanpa kehilangan etiket salah satu patriark, dan sopan santun dilakukan beberapa minggu pada saat resepsi. Namun, untuk anggur suku Bai yang dingin namun menyegarkan, dan hidangan buah dewa yang diterima dengan hangat oleh suku Bai, Qin Yi Chen rasanya seperti lilin kunyah. Setelah datang ke klan Bai, Qin Yi Chen tidak berminat untuk nongkrong dan melihat tempat-tempat suci lainnya dari klan Bai, karena tempat-tempat penting itu hampir di bawah kendali sampah. Namun, saat upacara pemujaan leluhur klan Bai semakin dekat, semakin banyak orang yang berkuasa dari semua sisi datang untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut, dan jelas bahwa hati sejati klan Bai adalah palsu, dan semuanya diundang oleh wakil kepala 7 Vena. Pembantu. Hari-hari ini, Qin Yi Chen tinggal bersama Bai Guanxing, tetapi pada hari ini, Bai Haoran dan Bai Yuyu tiba-tiba datang. Saudaraku, Tuan mendapat perintah. Qin Yi Chen dan Bai Guanxing bangun hampir pada waktu yang sama, dan ekspresi Bai Haoran sangat serius. Guru meminta kami untuk pergi ke Pavilion Tao dan mengambil semua saluran dewa. Qin Yi Chen tercengang saat mengatakan ini. Kuil Tao dari klan Bai mudah dimengerti, seperti halnya Pavilion Tao Tibet dari klan Heze. Kuil ini mencatat warisan dari klan Bai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi milik pembangkit tenaga listrik klan Bai. Dan tanpa alasan, Patriark Bai benar-benar ingin mengeluarkan metode saluran dewa. Ini, ingin Bai Guanxing mengambilnya? Mata Dewa Qin Yi Chen bergetar, dan Bai Guanxing tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa upacara pemujaan leluhur ini jelas tidak sederhana. Mungkin itu akan menjadi bencana besar lain yang dialami klan Bai-nya sejak bencana itu. Tetapi Bai Guanxing masih tidak percaya. Mengapa orang tua itu memindahkan kekuatan supernatural Taofanya? Dia, kemana dia ingin pindah? Bai Haoran menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu. Tapi apa yang diperintahkan orang tua itu, ayo kita lakukan. Setidaknya, sebanyak yang bisa kau keluarkan.